Halo sahabat Yahamianto Channel di mana saja berada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di Yahamianto Channel. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini pada video kali ini saya akan menyajikan satu video yaitu membedah satu buku dari calon legislatif DPR DPR Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Brilian Muchtar, caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 5 Bapak Brilian Muchtar SE MMMH Nah, caleg DPRD Sumatera Utara 2004-2009 Dapil Deli Serdang dan lain-lain Kemudian nanti kita juga tampilkan satu caleg DPR RI Sumatera Utara 1 Dapil Medan Deli Serdang sedang berlagi terpilih, yaitu Bapak Profesor Dr. Yasona Haji Lawli SH MSc Nah, beliau mereka berdua ini telah berhasil membuat satu buku yaitu modul dasar pembuatan ekoenzim bagi pemula. Tentunya buku ini sangat bermanfaat bagi kita semua sahabat Seandainya kita semuanya nantinya dengan melihat buku ini dengan menyaksikan video ini bisa membuat satu adonan ekoenzim yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat banyak kemudian bisa memperbaiki sudah jelas udara kita jadi bersih, kemudian nantinya otomatis rakyat jadi sehat baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas dari buku yang diterbitkan oleh Pak Brilian Muchtar SIMMMH yang diterbitkan oleh Pak Brilian Muchtar dan ditulis oleh Pak Brilian Muchtar yaitu berjudul Modul Dasar Pembuatan Ekoenzim bagi Pemula Jadi sahabat, nantinya di saat pemilu datang di saat berada di TPS, jangan lupa nanti sahabat dukung Pak Brilian Muchtar, karena beliau adalah salah satu caleg yang luar biasa sahabat sudah berbuat demi masyarakat banyak sudah banyak kegiatan-kegiatan sosialnya yang sudah bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama di masyarakat di wilayah Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara. Jadi kali ini beliau pada periode pemilu ini mencalonkan diri lagi kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 5 Jadi nomor urut 5 ini Pak Brilian Muchtar mempunyai satu mutu bahwasanya karena dia nomor urut 5, dia ada menulis semacam implementasi Pancasila 5 dasar negara. Jadi di sini ada kartu yang sudah diterbitkan oleh Pak Brilian Muchtar, dan sahabat harus memiliki kartu ini sahabat, karena 5 tahun ke depan nantinya sahabat akan berhubungan dengan Pak Brilian Muchtar karena Pak Brilian Muchtar mempunyai satu wadah yaitu Brilian Muchtar Center Dari sini sahabat nantinya bisa mengadu permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah sahabat jadi mari kita sama-sama mendukung Pak Brilian Muchtar agar duduk kembali di kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara wilayah Dapil Deli Serdang dan wilayah seputarnya Medan Deli Serdang sedang mendaki tebing tinggi itu. Baik sahabat, nanti mari kita ikuti bagaimana isi dari
buku yang diterbitkan oleh Pak Belel Mukhtar, yaitu modul dasar pembuatan ekoenzim. Tentunya Pak Belel Mukhtar tidak sendiri, dia bekerja sama dengan sahabat karibnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lawli SH-MSc, ya. Dulu pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI. Ya. Jadi mereka berdua di sini telah bersepakat untuk membuat satu buku, walaupun bukunya tidak begitu tebal, ya, tapi dirasa sangat bermanfaat bagi kita semua nantinya, sahabat, ya. Marilah kita ikuti kupas tuntas dari isi buku dari modul dasar pembuatan ekoenzim bagi pemula yang ditulis oleh Belel Mukhtar SEMH MMMH, ya. Ya, mari kita ikuti. Ya, baik sahabat, kita mulai dari halaman muka, halaman depan ini, ya. Ini adalah profil dari wajah dari Pak Belel Mukhtar, ya. Kali ini dia berwajah pelontos, ya, dibuang habis rambutnya agar mungkin Pak Belel mempunyai satu pemikiran tersendiri, ya, harus dipelotos. Jadi Pak Belel Mukhtar ini sudah pernah menjabat anggota dewan juga sebelumnya, ya, yaitu pada tahun 2009 hingga 2019, jadi 2 periode dia pernah menjabat di DPRD Provinsi Sumatera Utara, ya. Jadi di 2004 ini Belel Mukhtar terpanggil lagi untuk menjadi anggota dewan, ya. Jadi bagaimana profil dari Pak Belel Mukhtar? Mari kita ikuti di halaman depan, ya. Jadi Pak Belel Mukhtar sudah tergabung di Walubi Sumut. Ini deh Walubi Sumut. Kemudian sudah menjalin kerjasama dengan Ekoenzim Nusantara, ya, bersama Kita Bisa. Ini dia. Kemudian Walubi Sumut, tentunya Pak Berlian punya identitas. Ini dia. Di kantong, di baju kemejanya ada, di sebelah kanan ada tulisan Walubi, ya. Walubi ini kata Pak Berlian bahwasanya sepertinya kalau di agama Islam seperti MUI, ya, MUI. Nah, jadi Pak Berlian sudah tergabung di Walubi Sumut karena Pak Berlian beragama Buddha, ya. Jadi di sini Pak Berlian ketua DPD Walubi Sumut, dia ketua DPD Walubi Sumut, ya. Ya, ini dia modul dasar pembuatan ekoenzim bagi pemula. Kemudian di bawahnya adalah buku ini sengaja saya perbanyak, ya, dengan tujuan supaya semua kalangan pembaca dapat membuat ekoenzim secara sendiri atau mandiri, ya, dapat membagikannya kepada orang lain, ya, sehingga bersama-sama mengurangi sampah organik dan bersama-sama dalam gerakan Indonesia Sehat, tentunya, ya. Itu halaman depan, ya. Kemudian kita buka halaman berikutnya. Nah, ini dia halaman berikutnya. Ada foto Pak Yasona Hamonangan Lawli, ya. Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lawli ini adalah sahabat karib dari Pak Belel Mukhtar, ya. Pak Yasona juga mencalonkan diri, menjadi caleg DPR RI Sumut 1, wilayah Medan, Deli Serdang, Sedang Dage, dan Tebing Tinggi, ya. Jadi sahabat jangan salah pilih nanti, sahabat, di pemilu 2024 ini, ya, sahabat, ya. Harus memilih mereka karena mereka sudah berbuat banyak, ya. Dan kali ini mereka akan muncul lagi di dunia perpolitikan, yaitu di DPRD Provinsi dan DPR RI Indonesia, ya. Nah, ini dia. Baik, di halaman berikut ini ada tulisan sayangi bumi, sayangi kehidupan, ya. Dengan membuat ekoenzim, manusia mengurangi beban bumi sekaligus mendapat 5 manfaat utama. Wah. Jadi mereka ini di halaman depan sudah membuat satu peringatan bahwasanya dengan membuat ekoenzim, manusia bisa mengurangi beban bumi sekaligus mendapatkan 5 manfaat utama.
Apa itu? Pertama, bisa mendapatkan pupuk organik untuk pertanian, ya. Kemudian bisa menjadi pembersih alami dalam rumah tangga, ya, ekoenzim tadi, ya. Kemudian bisa memulihkan air, udara, dan tanah, ya, menstabilkan misalnya kan, contohnya, ya. Kemudian yang keempat, kesehatan. Sudah jelas ada manfaat kesehatan itu, dan kemudian bisa manfaat bagi peternakan, ya. Kita buka halaman berikutnya, sahabat. Ini dia bahwasanya ekoenzim. Di buku ini ada daftar isi, ya. Pertama, apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim, kemudian cara membuat ekoenzim, 4 manfaat ekoenzim, dan takaran pemakaian ekoenzim, ya. Inilah kemasannya. Kemudian di halaman berikutnya ada semacam ini, ya. Ini kita buka. Apa itu ekoenzim, ya. Jadi di sini jelaskan, ya. Ekoenzim adalah cairan alami serta serbaguna, ya. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, gula merah atau molase, kulit buah sayuran, ya, kulit buah potongan sayuran yang masih segar, kemudian ditambah dengan air secukupnya, bisa air keran dan air hujan, air buahan ASI, dan lain-lainnya. Masing-masing takaran 1 kilogram gula merah, kemudian 3 kilogram kulit buah sayur yang segar, kemudian ditambah air 10 liter, ya, untuk satu adonan, ya. Kemudian kita buka halaman berikutnya. Oke, sahabat, ya. Ini halaman berikutnya itu lama pembuatan ekoenzim, ya, adalah 3 bulan, ya, untuk wilayah tropis dan 6 bulan untuk wilayah subtropis, ya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan, ini dia, ya. Kemudian dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, ya. Kemudian bergantung pada jenis sisa buah atau sayuran yang digunakan dan juga jenis gula yang digunakan nantinya, ya. Kemudian siapakah penemu dari ekoenzim? Wah, ya. Formula pembuatan ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompanyong. Nah, ini dia, seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand, ya, yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Jadi Pak Brilliant mempunyai ini, ya, sandaran dasarnya, ya. Nah, ini fotonya. Kemudian ada lagi Dr. John On, ya. John On, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia, ya. Bahwasanya ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. John On, ya. Kita buka halaman berikutnya. Ini dia bahwasanya mengapa harus ekoenzim, ya. 60% sampah yang terbuang di TPA, ya, adalah sampah organik, sahabat, ya. Sampah organik di TPA bisa menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan kalau dibiarkan bertumpuk-tumpuk, sahabat, ya kan. Mengurangi tingkat daur ulang plastik, ya, serta meningkatkan resiko terjadinya ledakan TPA. Wah, bisa meledak, sahabat, ini, ya. Pembusukan sampah organik juga bisa menghasilkan gas metana, ya. Gas metana ini bahwasanya gas yang mudah meledak, ya, sahabat, ya. 1 kilogram sampah dapur menghasilkan 2,06 kilogram emisi karbon, sahabat. Wah, 1 kilogram sampah dapur bisa menghasilkan 2,06 kilogram emisi karbon. Wah, bagaimana, sahabat, kalau nggak kita kelola dengan baik sampah-sampah ini, sahabat, ya. Bisa berbahaya, sahabat, ya. Untung ada Pak Brilliant Mukhtar dan Pak Dr. Yasona Haji Lauli SH MSc, ya. Nah, mereka berdua ini
pada 2024 ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR Provinsi Sumatera Utara, ya. Ini Pak Berlian Mukhtar. Kemudian Pak Yasona, ini dia lalu mencalonkan diri sebagai calon DPR RI Sumut 1, ya, Medan Deli Serdang, Sedang Bragi dan Tebing Tinggi. Jadi sahabat, nantinya jangan salah pilih sahabat, ya. Kita harus dudukkan mereka di kursi DPR Provinsi dan DPR RI agar supaya nantinya ekoenzim ini bisa mendunia sahabat, ya, bukan di Indonesia saja, jadi mendunia. Jadi mereka sudah telah membuktikan bahwa mereka sudah berbuat untuk masyarakat banyak sahabatnya. Seperti yang terjadi di Desa Lowi Gajah yang tertimbun oleh longsoran sampah pada tahun 2005, sahabat. Tragedi Lowi Gajah, kisah kelam Bandung Lautan Sampah. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, ya. Nah, ini tragedi ledakan TPA di Lowi Gajah di Bandung 2005 kemarin, ya, menghilangkan 157 nyawa sahabat. Bayangkan sahabat, kalau dibiarkan bisa meledak sahabat. Ini sudah terjadi di Desa Lowi Gajah di Bandung pada tahun 2005, ya. 137 rumah hancur, 2 desa dan 8,54 hektar lahan pertanian rusak, ya, akibat ledakan tersebut sahabat. Ya, tentunya nantinya dengan membuat ekoenzim kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA tentunya sahabat, ya. Nah, kita buka halaman berikutnya sahabat. Ini kita kupas lagi halaman berikutnya, cara membuat ekoenzim, ya. Bahan pembuatan ekoenzim: 1 kg gula molase, ya, gula cair, gula merah cair, kemudian 3 kg kulit sayur ataupun kulit buah yang masih segar, kemudian ditambah 10 liter air, ya. Nah, ini bahan pembuatan ekoenzim, sangat mudah sahabat, ya. Nah, kemudian wadah yang dalam pembuatan ekoenzim ini ada satu peringatan bahwasanya wadah yang tidak bisa digunakan untuk membuat ekoenzim, ya. Satu adalah kaleng-kaleng cat ini yang terbuat dari kalengnya ataupun sengnya, kemudian kaca nggak boleh, ya sahabat, karena wadah berbahan aluminium atau logam mudah berkarat. Karena dalam proses pembuatan ekoenzim memakan waktu sekitar 3-6 bulan. Dalam masa 3-6 bulan, dalam proses tersebut bisa menimbulkan semacam gas, ya. Jadi sangat berbahaya kalau kita menggunakan wadah berbahan aluminium atau logam karena mudah berkarat. Kemudian wadah berbahan kaca mudah pecah sahabat, ya. Ini dia. Jadi kita hindari dalam hal nanti pembuatan ekoenzim, hindari dari pemakaian wadah berbahan aluminium atau logam, nanti bisa berkarat. Kemudian yang berbahan kaca, ya, bisa meledak, berbahaya sahabat, ya. Dan kemudian di halaman berikutnya ini sahabat, ini gula yang digunakan, ya, gula molase ataupun gula merah tebu, ya. Gula aren, ya, gula kelapa atau gula lontar, kemudian gula pasir. Di gula pasir ini ada catatan sahabat, bahwasanya gula pasir jika digunakan untuk membuat ekoenzim, ini jika digunakan dalam kondisi tidak keterpaksaan, ya, tidak ada gula molase ataupun gula merah, jadi harus bisa juga pakai gula pasir, namun kualitasnya pasti jauh berbeda, ya. Kualitas hasil dari gula pasir tidak maksimal nantinya, jadi diusahakan harus pakai gula merah ataupun molase, ya, gula cair merah, ya. Nah, terus mari kita ikut ke halaman berikutnya sahabat. Ini dia, ya, kategori sayur dan buah sahabat, ya.
Nah, semua sisa buah dan sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali ini adalah tanda silang merah ya. Jadi jangan dipakai di sahabat ya, kecuali yang sudah dimasak atau ditebus, digoreng atau ditumis ya. Jadi harus segar dia. Kemudian jangan yang busuk, berulat atau berjamur. Dan kemudian jangan berminyak seperti kelapa dan ampasnya, ini mengandung minyak. Kemudian jangan kering atau keras atau kayu. Jadi harus dihindari yang keras, yang kering dan seperti kayu, agar supaya nantinya lebih cepat dia membaur atau campur hancur dengan molase ya. Kalau keras dan kayu ini agak susah nanti. Jadi kita harus menghindari kulit yang kering, keras dan mengandung kayu ya sahabatnya. Tips ya, ada tips ini bahwasanya sisa buah atau sayuran dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing. Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya kandungan ekoenzimnya. Wah ya. Kita buka halaman berikutnya sahabat. Nah ini dia. Jadi saya merekamnya pada malam hari ini sahabat ya, pada saat suasana sepi. Jadi langkah pembuatan ini sahabat ya. Langkah pembuatan pertama, bersihkan wadah dari sisa sabun ataupun bahan kimia ya. Dibersihkan dulu wadahnya. Kemudian nomor 2, ukur volume wadah. Masukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah ya. Kemudian nomor 2, masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Nah, 10% dari berat air ya. Kemudian nomor 3, masukkan potongan sisa buah dan sayuran, yaitu 3 kali dari berat gula. Jadi kalau gula 1 kilo, sampahnya harus sisa buah sayuran tadi harus 3 kilo ya, 3 kalinya ya dari berat gula yang kemudian diaduk rata ya, lalu diaduk rata. Setelah itu ditutup rapat sahabat, ditutup rapat ya sampai panen. 3 ataupun 6 bulan ya, tergantung daerah mana ya. Kalau daerah tropis 3 bulan, subtropis 6 bulan ya. Tulis tanggal atau label tanggal pembuatan dan tanggal pemanenan. Jangan lupa sahabat ya. Nah, di sini catatan tidak ada keharusan harus dibuka dan diaduk ya. Rasa pembuatan tadi, yang penting dipotong-potong halus, sudah meresap ya gula molasenya dan cepat bereaksi ya. Tidak ada keharusan meremas bahan organik ya. Kalau kita sudah cincang dengan halus, kita tidak perlu meramasnya karena dia sudah bisa bercampur dengan gula molase ya. Pastikan wadah tertutup rapat mungkin ya. Bila perlu dilakban rapat agar supaya tidak masuk udara ataupun air ya. Nah, kemudian setelah itu kita letakkan di lokasi penyimpanan ya. Harus teduh, sirkulasi baik dan lingkungan bersih sahabat ya. Nah ini dia. Kemudian untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung sahabat ya. Disimpan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung dan memiliki sirkulasi udara yang baik sahabat ya. Jauh dari WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah dan bahan-bahan kimia, karena nantinya ekoenzim yang dibuat ini lama-kelamaan mengandung zat ya, gas sahabat. Jadi mudah jadi harus dihindari dengan dari yang tadi sahabat ya. Kemudian ada tips ini menyicil buah untuk membuat ekoenzim ya, menyicil kulit buah tadi ya. Jika kita memiliki wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak memiliki cukup sisa buah atau sayuran, kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit. Nah ya, waktu mencicil disarankan tidak lebih dari 2 minggu. Warnanya mencicil jangan lebih dari 2 minggu sahabat ya. Nah, usahakan di bawah 2 minggu sudah harus penuh ya. Kemudian siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran. Masukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan. Catat beratnya setiap kali
menambah bahan ya, karena dicicil tadi ya. Setiap menambah cicilan tadi harus dicatat agar supaya jumlahnya 3 kg, tidak lebih tidak kurang ya. Kemudian setelah bahan telah memenuhi takaran ya 3 kg, catat tanggal tersebut dan tanggalnya, kemudian pembuatan enzim ya, dicatat tanggalnya dan tanggal nantinya tanggal pemanenan ya.